Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Ibu dosen. Perkenalkan, saya Rendra Aditya Wijaya dengan NIM 1642511. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian mata kuliah wajib Bahasa Indonesia yang berjudul Pengoptimalan Sistem Refill Air Minum di Kampus ITB Jatinangor. Presentasi ini tuh akan membahas latar belakang permasalahan, dasar teori, hasil penelitian, hingga simpulan dan saran. Nah, penelitian ini tuh berangkat dari permasalahan lingkungan yang saat ini menjadi isu besar, yaitu tingginya penggunaan plastik sekali pakai, khususnya dari air minum dalam kemasan. Nah, konsumsi air kemasan yang tinggi tidak hanya berdampak pada peningkatan sampah plastik, tetapi juga pada pencemaran lingkungan dan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Sebagai institusi pendidikan, ITB sendiri itu telah mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep Green Campus, salah satunya dengan menyediakan fasilitas water refill station. Namun, berdasarkan pengamatan di kampus ITB Jatinangor sendiri, sistem refill air minum ini masih menghadapi berbagai masalah, seperti air yang sering habis, sistem pengisian yang kurang efisien, antrian panjang pada jam sibuk, serta persebaran fasilitas yang belum merata. Padahal kan air minum ini merupakan kebutuhan vital manusia dan berkaitan dengan SDGs poin ke-6, sehingga sistem refill ini seharusnya dapat berfungsi normal dan optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tuh merumuskan dua permasalahan utama, yaitu yang pertama adalah bagaimana sistem refill air minum yang optimal di kampus ITB Jatinangor. Terus yang kedua adalah bagaimana sistem refill air minum bisa optimal bagi mahasiswa sebagai pengguna dari fasilitas ini. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu adalah yang pertama, untuk mengoptimalkan sistem refill air minum di kampus ITB Jatinangor. Terus yang kedua itu ada mengoptimalkan sistem refill air minum bagi mahasiswa. Hal ini tuh diharapkan memberikan kemudahan akses air minum bagi mahasiswa, membantu pihak kampus dalam meningkatkan kualitas fasilitas, serta berkontribusi terhadap pengurangan sampah plastik di lingkungan kampus. Ruang lingkup penelitian ini tuh mencakup aspek yang diteliti, pembahasan, serta gabungan perencanaan. Dan untuk teknik pengumpulannya yaitu ada wawancara, studi kepustakaan, dan observasi dengan metode itu menggunakan metode deskriptif. Teori dasar dalam penelitian itu mencakup konsep optimalisasi, pengertian air minum, standar baku air layak minum, serta sistem pengolahan air minum. Teori-teori ini menjadi landasan penting untuk menganalisis apakah sistem air minum yang ada itu sudah sesuai dengan standar dan tujuan yang diharapkan. Nah, yang pertama itu optimalisasi. Nah, itu dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana untuk mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Nah, dalam konteks fasilitas publik tuh optimalisasi tidak hanya menekankan pada teknologi, tetapi juga pada pengelolaan, perawatan, dan keberlanjutan sistem. Nah, suatu sistem dapat dikatakan optimal itu apabila berfungsi sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya. Nah, selanjutnya itu ada air minum, yaitu menurut Permen PUPR nomor 2 tahun 2024, air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum langsung. Air itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia karena 60-70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Oleh karena itu, kualitas air minum harus dijaga agar bebas dari zat kimia yang berbahaya maupun mikroorganisme yang bersifat patogen. Nah, manfaat dari air minum khusus bagi tubuh itu
Ada 7, yaitu yang pertama sebagai media transportasi zat-zat besi, membuang sisa metabolisme hormon ke organ sasaran. Yang kedua, mengatur temperatur tubuh terutama selama aktivitas fisik. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan volume darah. Yang keempat, pelarut zat gizi. Yang kelima, fasilitator pertumbuhan. Yang keenam, sebagai katalis reaksi biologis. Dan yang ketujuh adalah sebagai sumber mineral bagi tubuh. Nah, selanjutnya itu ada standar baku layak air minum. Standar baku air minum ini ditetapkan untuk menjamin keamanan air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, menurut WHO sendiri, air yang aman untuk diminum itu harus memenuhi standar di beberapa aspek, seperti aspek mikrobiologi, kimia, radiologi, dan penerimaan, seperti rasa, bau, dan penampilan. Nah, ini tuh untuk parameter air layak minum. Yang pertama Esteria coli, yang kedua total kalifon. Dan ini juga parameter air layak minum bisa dilihat di sini. Nah, di sini juga ini adalah parameter air yang layak minum. Nah, selanjutnya itu ada sistem pengolahan air minum. Sistem pengolahan air minum merupakan rangkaian proses yang bertujuan menghilangkan zat pencemar. Nah, proses ini tuh meliputi aerasi, filtrasi, adsorpsi, dan tiga aspek ini tuh masing-masing memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas air. Sistem pengolahan yang baik akan menghasilkan air yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Nah, yang pertama itu aerasi. Nah, aerasi itu adalah proses untuk menghilangkan gas-gas berbahaya yang menyebabkan rasa dan bau pada air, dan juga berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dan menghilangkan gas-gas yang berbahaya dalam air. Nah, yang kedua adalah filtrasi, yaitu proses pemisahan partikel dari cairan dengan mediumnya adalah penyaring. Terus yang ketiga ada adsorpsi, yaitu proses pengikatan material dengan material pengikat. Nah, proses ini tuh untuk menghilangkan zat pengotor yang kemudian dihilangkan dari kandungan air. Nah, yang terakhir tuh yang dipakai oleh ITB itu adalah Gravity Driven Ultrafiltration atau GDU. Nah, teknologi ini tuh bekerja dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga tidak membutuhkan energi listrik besar. Nah, GDU itu mampu menyaring mikroorganisme yang bersifat patogen dengan efektif dan cocok untuk diterapkan pada sistem refill air minum di lingkungan kampus. Nah, karena tidak membutuhkan energi yang besar, GDU itu lebih stabil untuk digunakan karena mengonsumsi energi yang sangat rendah. Dan ini juga mendukung keberlanjutan. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan ya. Nah, pembahasan ini tuh membandingkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya dengan kondisi yang nyata di lapangan. Nah, analisis ini tuh dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem refill air minum di kampus ITB Jatinangor telah berjalan sesuai dengan standar dan tujuan. Kita tuh melakukan penelitian itu melalui studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Nah, ini adalah gambar dari kita melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu dosen dari Teknik Lingkungan ITB. Nah, pembahasan ini tuh membandingkan teori dengan kondisi aktual, yaitu seperti analisis kinerja sistem refill air minum, terus kesesuaian teori dan kondisi lapangan. Nah, terus yang terakhir itu tingkat pemanfaatan oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kualitas air refill secara umum telah memenuhi standar air minum layak konsumsi. Namun, masih ditemukan kendala pada aspek operasional seperti ketersediaan air yang tidak stabil, antrean, dan persebaran fasilitas yang belum merata. Nah, sistem refill air minum yang optimal itu harus gimana sih? Nah, yang pertama itu mampu menyediakan air minum secara kontinu. Terus yang kedua mudah diakses, yang ketiga efisien bagi mahasiswa, dan yang keempat adalah perawatan rutin itu adalah kunci untuk menjadikan refill station yang optimal. Pengoptimalan bagi mahasiswa dapat dilakukan dengan menambah titik refill di area padat aktivitas, memperbaiki sistem perawatan,
serta menyediakan media pengaduan yang responsif. Langkah ini tuh diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan mahasiswa dalam menggunakan fasilitas refill station. Nah, untuk kesimpulannya tuh berdasarkan hasil penelitian, sistem refill air minum di kampus ITB Jatinangor secara kualitas telah memenuhi standar minum layak konsumsi. Namun, sistem ini belum optimal dari sisi operasional dan pemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan tentunya. Nah, untuk bagian selanjutnya itu saran. Nah, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain penambahan dan pemerataan titik refill, perawatan fasilitas secara berkala, penyediaan sistem pengaduan, serta monitoring kualitas air secara rutin dan transparan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan terkait pengoptimalan sistem refill air minum di kampus ITB Jatinangor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.